Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Yani indama la yujad bis sunnah hadza bid'ah. Kullu bid'ah dalalah ila an-nar. Seperti mana dalam muqaddimah kita tadi, saya nak tahu setiap tahun akhir Ramadan kerap kali di Malaysia diadakan solat berjamaah, yaitu solat sunat tasbih dan solat sunat hajat. Adakah nas atau hadis sahih dan juga hadis hasan untuk mengamalkan ibadat tersebut? Sekiranya tak ada, adakah ia termasuk dalam bid'ah? Allahu a'lam. Itu soalan saya. Iya. Pertanyaan berkaitan dengan solat tasbih dan solat hajat ya. Salat tasbih ini ada hadisnya ya, ada hadisnya. Namun para ulama masih berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Ya, kesahihan hadis tersebut masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada satu buku yang ditulis oleh salah seorang penuntut ilmu yang isinya adalah buku itu ya tashih hadis salat tasbih. Ya, mungkin sudah diterjemahkan, coba dicari. Nah, di situ intinya dia berpendapat bahwa hadis tentang salat tasbih itu lemah. Adapun ulama-ulama lainnya mengatakan salat tasbih ini dhaif, ya, dhaif hadisnya, ya, karena hadisnya itu isinya itu bertentangan dengan salat, ya, bentuk salat secara umum. Ya, kita tahu bagaimana pelaksanaan salat tasbih itu bertentangan dengan apa? Bentuk salat secara umum yang kita kenal. Nah, itu salah satu alasan mereka. Nah, wallahu alam ini masih kontroversi ya, dan baiknya ya kita katakan untuk ya keluar dari khilaf ya amalkan saja yang sudah jelas, kan begitu ya dalilnya. Nah, kemudian juga satu kesalahan adalah sebagai manusia sekarang ini mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakannya berjamaah pada waktu-waktu tertentu pula ya, mereka mengerjakannya berjamaah, dan ini bisa jatuh kepada bid'ah ya. Adapun salat tasbih itu sendiri kita tidak berani menyatakan itu bid'ah ya, tapi dilakukan berjamaah dan mengumpulkan manusia untuk melakukannya, ini jelas bid'ah. Nah, ini jelas di sini poin di mana kita bisa memastikan ini bid'ah kalau dengan cara seperti ini. Nah, bagi yang berpendapat dan satu pendapat dengan penulis buku itu bahwasanya hadisnya ini sahih, maka silakan amalkan. Silakan amalkan. Dan kita tidak mengatakan itu bid'ah. Ya, tapi mengumpulkan manusia untuk mengerjakannya berjamaah, nah ini ada satu perbuatan bid'ah. Jangankan salat tasbih. Ya. Salat tahajud saja kalau dia kumpulkan manusia ya selain bulan Ramadan ya untuk berjamaah seperti istilah sebagian orang ini mabit ya. Malam bina taqwa. Ya, kemudian mereka mengumpulkan manusia ya pada malam-malam selain bulan Ramadan. Nah, ini jatuhnya apa? Bid'ah. Walaupun ya kita katakan kalau dia misalnya mengerjakan salat tahajud ya, salat malam berjamaah bersama keluarganya di rumah itu tidak mengapa. Ya, seperti Nabi berjamaah dengan Ibnu Abbas di selain bulan Ramadan. Nah demikian. Tapi mengumpulkan manusia untuk itu inilah satu perbuatan bid'ah. Itu berkaitan dengan salat tasbih. Adapun salat hajat, wallahu alam, saya tidak pernah menemukan tentang salat hajat. Yang ada salat istikharah. Yaitu seorang melakukan salat istikharah ya untuk melakukan sebelum dia melakukan suatu perbuatan. Ya, diriwayatkan bahwa para salaf dahulu mereka selalu mengerjakan salat istikharah bahkan untuk keluar rumah mereka. Ya, bahkan untuk keluar rumah. Nah, demikian. Dan ikhwan fillah, kalau yang dimaksud dengan salat hajat itu adalah salat istikharah, ya maka kerjakan salat istikharah. Tidak perlu kita menggunakan istilah salat hajat yang wallahu alam. Saya tidak menemukan itu di dalam buku-buku fikih ataupun buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Wallahu alam bishawab. Nah, demikian ikhwan fillah. Baik, sebenarnya ada salat yang banyak yang sekarang ini ya, kita katakan ditinggalkan oleh, atau bisa kita katakan banyak manusia yang tidak mengetahuinya, yaitu sholat ya 2 rakaat sebelum keluar rumah dan setelah pulang ke rumah. Ya, di mana Nabi mengatakan barang siapa mengerjakan 2 rakaat
ya sebelum dia keluar rumahnya dan 2 rakaat sesudah dia pulang dari rumahnya, maka dia terhindar dari madkhalus su dan makhrajus su. Ya, tempat keluar yang buruk dan tempat masuk yang buruk. Nah demikian. Bagi orang yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum dia keluar rumah dan sesudah dia pulang dari rumahnya. Nah ini sebenarnya ini yang sebenarnya apa namanya, sunnah yang sudah jelas ya. Ada hadisnya tapi ditinggalkan oleh manusia. Satu, sholat sudah asar sebelum matahari menguning, itu rutin dikerjakan Nabi tapi ditinggalkan oleh manusia. Ya, kemudian apa? Sholat keluar rumah dan sholat ketika pulang ke rumah, bukan sholat pulang dari safar ya. Dia nggak safar, dia keluar rumah tiap hari. Nah demikian. Kemudian sholat taubah, setiap berbuat dosa, ingat dia berbuat dosa, dia berbuat apa? Mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah demikian. Yang jelas saja amalkan, yang masih dikontroversi ya tinggalkan saja, seperti sholat tasbih atau sholat hajat, kita nggak tahu dalilnya kan begitu ya. Ada sholat istikharah. Nah kalau kita punya hajat, kita ragu ya sholat istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Boleh terangkan tentang al-ibratu bil umumil lafzi la bi khusus sabab. Apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ya itu salah satu bentuk ya di dalam ilmu asbabun nuzul ya, bahwa satu ayat itu kadang-kadang turun untuk satu kasus tertentu. Ya, tapi maksudnya bukan berkaitan dengan orang yang menjadi pelaku di dalam kasus itu atau kisah itu, tapi berlaku untuk semua manusia. Sebagai contoh ya, hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, aqmis shalah li tarafain nahar wa zulfan minal lail fa innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Ya. Nah, dalam hadis disebutkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bertemu dengan seorang wanita yang belum pernah aku kenal sebelumnya. Lalu aku melakukan kepadanya apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Hanya saja aku tidak menyetubuhinya. Ya, tidak menyetubuhinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi, turunlah ayat tadi dan Nabi membacakan kepadanya. Ya, kemudian dia berkata, apakah Nabi ditanya, apakah berlaku untuknya saja atau untuk semua orang? Nabi mengatakan apa? Untuk semua orang. Nah demikian. Jadi itu mungkin sebab turunnya ayat tersebut ya, akan tapi ini berlaku umum. Jadi tidak berlaku hanya untuk orang itu saja, tapi untuk semua umatnya. Nah demikian. Jadi ibrah itu bi umumil lafzi, laisa bi khusus sabab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa al hasanat yudhibna as-sayyi'at. Nah, Allahu a'lam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Allah mengangkat darjat seseorang dengan Al-Quran dan juga merendahkan darjat seseorang dengan Al-Quran. Apakah maksud merendahkan darjat seseorang dengan Al-Quran? Yaitu Allah menghinakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencampakkannya ke dalam kehinaan, ya. Kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat karena dia membelakangi Al-Quran. Artinya dia tidak mempelajarinya, dia tidak membacanya, dia tidak mengamalkannya, maka dia jatuh dalam kehinaan. Dia jatuh dalam kehinaan. Ya. Tidak ada yang lebih hina daripada orang yang jatuh dalam syirik misalnya, dalam bid'ah. Itu hina. Hina di mata Allah Subhanahu, dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mulia di dalam pandangan manusia. Jadi rendah di sini, hina di sini dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia mungkin saja seorang yang dia tidak mau mempelajari Al-Qur'an, bahkan dia menentang Al-Qur'an, dipandang orang hebat, dipandang orang besar, dipandang orang tinggi, tapi itu dalam pandangan manusia. Jadi dia rendah, itu Allah Subhanahu wa taala merendahkannya, ya, menghinakannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah demikian ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat atasnya. Ya, itu keberkahan hidup. Allah cabut keberkahan hidup darinya. Ya, nah demikian. Allah cabut rezeki darinya. Ya, dengan dia apa? Membelakangi Al-Qur'an. Nah demikian ikhwan fillah. Azza-Allah wa iyyakum jami'an. Jadi keberkahan Allah cabut darinya. Itu juga merupakan suatu kehinaan. Ya, baik.
Seperti yang Allah kita bacakan tadi ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidup yang sempit karena dia tidak mau mengamalkan ataupun mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, dia hidup dalam kondisi yang sempit ya, dan dia pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, itu adalah kehinaan di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang membelakangi Al-Qur'an. Baik. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Wallahu a'lam, riwayat dari Umar itu benar atau tidak? Ya, bahwa Umar mengambil zakat dari kuda. Ya, mengambil zakat dari kuda. Kuda termasuk hewan yang tidak diambil zakatnya, kuda, keledai dan sejenisnya. Nah, wallahu a'lam riwayatnya dari Umar benar atau tidak. Nah, tapi kalau kita lihat di buku-buku fikih, pendapat yang rajih adalah kuda tidak ada zakatnya. Nah, kuda itu tidak ada zakatnya. Nah, demikian. Dan kalaupun itu benar riwayat dari Umar, maka sunnah Rasulullah lebih tinggi daripada pendapat Umar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya, sama seperti perniagaan itu juga tidak ada zakatnya. Nabi tidak pernah mengambil zakat dari harta perniagaan. Nah, jadi ya, kalau ada ulama yang berpendapat ada perniagaan ada zakatnya, maka Allah alam tidak ada dalil yang kuat yang mendukung hal itu. Nah, demikian. Tapi ini kita masih pertanyakan sahih atau tidak riwayatnya dari Umar. Nah, sahih atau tidak riwayatnya dari Umar. Nah, kalaupun sahih mungkin ada takwil-takwil yang lain. Sebagaimana perkataannya nikmatil bid'atu hadhihi, itu juga kita takwil kepada makna yang tidak berbenturan dengan hadis Nabi. Ya, karena Imam Syafi'i juga telah mengatakan ya tidak halal bagi siapapun yang telah nyata baginya sunnah Rasulullah untuk ya mengenyampingkannya atau membuangnya karena perkataan manusia siapapun orangnya dan demikian. Jadi kita kembali kepada ya sunnah Rasulullah ataupun hukum Nabi di dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena hukum tidak boleh ditetapkan sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya, perkataan dari Al-Imam Syafi'i ini bagus sekali, ini dalam kitab Ar-Risalah, antum boleh catat itu. Jadikan salah satu faedah yang bisa kita petik di dalam buku ini. Beliau mengatakan ya, fakullu fahadha yadullu ala annahu laisa li ahadin duna rasul ayyakula illa bil istidlal. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak boleh bagi siapapun selain Rasulullah menetapkan sesuatu kecuali dengan argumen, kecuali dengan dalil. Illa bil istidlal, kecuali dengan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Ya. Itu masuk dalam bab masalih mursalah. Ya, masuk dalam bab masalih mursalah, yaitu mengambil pajak ya dari manusia, itu termasuk masalih mursalah. Al-masalih itu ada tiga tingkatan. Ada maslahah ya daruriyah, ada maslahah hajiyah, ya ada maslahah tahsiniyah. Ya, ada tiga maslahat. Ada maslahat daruriyah, ada maslahat hajiyah, ada maslahat tahsiniyah.
Ya, para ulama menjelaskan salah satu contoh maslahat haji ya adalah ya mengambil pajak dari manusia dari masyarakat untuk membiayai misalnya persenjataan tentara dan menggaji tentara dan seterusnya. Ya, untuk fasilitas umum. Ya, negara tidak punya biaya untuk itu, kemudian ya, tidak punya anggaran atau dana biaya untuk itu, kemudian ya, mengambil pajak dari manusia, maka itu dibolehkan. Al-Imam Syatibi mencontohkan ini di dalam kitabnya Al-Muwafiqat. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Nah kalau seperti itu mungkin masuk dalam maslahat mursalah. Tapi tidak bisa seorang seperti yang dicontohkan tidak seluas itu ya. Tadi apa disebutkan? Demokrasi. Oh itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, itu bukan contoh yang benar itu. Nah, yang pertama tadi apa? Mengenai masalah mengambil pajak dari masyarakat, kan begitu. Nah, ini bisa masuk dalam bab maslahat hajian. Wallahu a'lam. Menggajikan sendiri. Dia gaji betul, tapi dia tak ambil. Dulu Rasulullah banyak dalam pasal perang. Dari Nabi Muhammad dia gaji betul, dan dia tak bagi. Nah, wallahu a'lam itu benar nggak dari Umar itu? Sahih. Allah alam saya nggak tahu itu. Sahih tidaknya Allah alam. Itu dari mana buku? Dari buku apa itu? Saya baca dalam satu tulisan daripada itu Sahih. Saya semak itu Sahih. Dia kata yang apa ni Bilal berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata maka harta rampas perang tidak diberikan kepada peserta perang, tetapi memanfaatkan harta tersebut. Bilal bertemu dengan Umar, yang mana pada ketika itu Umar selepas perang saya tak ingat perang di mana, tapi selepas perang harta rampasan perang tidak dibahagikan kepada tentera perang, tetapi harta perang tersebut dimanfaatkan oleh Umar untuk masyarakat. Kemudian datang Bilal kepada Umar, kata, apakah kau mahu masyarakat, apakah kau mahu orang ramai mengangkat pedang kepadamu, sebab harta rampasan perang tidak dibahagikan sebagaimana Rasulullah membahagikan harta tersebut. Allah riwayatnya saya nggak tahu itu. Coba dilihat. InsyaAllah nanti saya bagikan ya. Ustaz, adakah dalam konteks tadi kita boleh mengambil dengan hadis Nabi yang alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdi? Iya, catatannya dengan catatan ya, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu dia. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin. Ya, demikian juga iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Itu dalam bingkai tidak bertentangan dengan kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun walau bi atasy. Semua batil yang bertentangan dengan kitabullah maka itu tertolak, batil ya, kecuali ya walaupun 100 syarat. Nah, demikian wallahu a'lam. Itu ada ketentuannya. Jadi tidak semua ya bisa kita terima ya. Karena hujjah yang mutlak itu ada pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian contohnya ya, misalnya adzan 2 kali pada masa Utsman. Ini untuk suatu masalah itu sahih ya riwayatnya, tapi yang tadi itu wallahu alam. Kalau ini kan sudah jelas sahihnya ya, riwayat bahwa Utsman membuat adzan 2 kali, yang mana Nabi tidak pernah melakukannya, kan begitu ya. Nah, Utsman menjelaskan alasannya, yaitu karena manusia semakin banyak, kota semakin besar, manusia tidak mengetahui adzan kecuali ya ketika sudah masuk waktunya, maka Utsman membuat suatu istihad, beliau membuat adzan ya di pasar ya sebelum adzan masuk waktu. Nah ketika Syalbani menjelaskan ketika ilah ini ya sudah hilang dengan adanya alat-alat yang bisa menyampaikan ataupun sarana yang bisa menyampaikan adzan ini kepada
para pedagang di pasar, maka itu tidak dilakukan lagi. Nah, jadi tidak permanen dia. Sesuatu yang dilakukan karena suatu ilat ataupun karena suatu tujuan tertentu. Nah, demikian. Jadi dia bukan sunnah yang berdiri sendiri, tapi sunnah yang yang bisa dilakukan, diamalkan ya bila bersesuaian, ya cocok ataupun sejalan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun riwayat seperti itu, wallahu a'lam, kita perlu mengecek kembali sebelum kita menghukumi ya Umar ataupun yang lainnya di dalam kisah-kisah itu dengan hukum yang mungkin kita bisa dikatakan zalim ya begitu. Karena ya harus disandarkan kepada suatu riwayat yang benar juga, yang sahih. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, menanyakan antum tadi ada menyebutkan zakat tu enggak ada zakat perniagaan. Iya. Mau nanyakan di negeri anda tu wajib zakat perniagaan. Siapa? Di negeri anda wajib dibayar zakat perniagaan. Cuma anda mau penjelasan dari antum. Jenis perniagaan bagaimana yang diwajibkan itu? Kalau kambing tu ada zakatnya. Itu kan perniagaan juga, peternakan kambing. Apa itu? Kambing. Domba. Itu pun Berternak. Memiliki ya, kambing. Sekarang zakatnya zakat ternak atau zakat perniagaan? Jadi yang nak paham itu perniagaan bagaimana kan tu? Kalau peternakan kambing itu kan salah satu jenis perniagaan kan. Jadi Dia mau berniaga, mau tidak berniaga, punya kambing 41, gitu aja. Mau berniaga dia, mau tak berniaga. Jadi itu bukan kaitannya dengan perniagaan, dengan kepemilikan. Siapa saja yang memiliki kambing, ya berapa ekor? 40 ekor, maka dikeluarkan 1 ekor, kan begitu. Jadi perniagaan yang zakat perniagaan itu tidak wajib itu perniagaan yang jenis bagaimana? Boleh antum berikan contohnya? Ya, semua perniagaan tidak ada zakatnya. Ya. Ada Nabi pernah mengambil zakat dari para pedagang di Madinah. Ada hadisnya. Setahu saya nggak ada. Banyak pedagang di Madinah pada masa Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengambil zakat dari mereka. Ya, Nabi hanya mengambil zakat dari ternak mereka, ya, dari kebun korma korma mereka, dari hasil ladang mereka, ya, terlepas mereka itu pedagang atau bukan pedagang. Nah, demikian. Jadi itu bukan sifat yang dijadikan sebagai alasan untuk menarik zakat dari mereka. Nah, demikian. Nah, hingga hukumnya di generalisasi, siapa saja yang berdagang maka diambil zakatnya, tidak. Nah, demikian. Nah, baik. Misalnya seorang berdagang beras, ya, padi, berdagang dia bukan menanam padi. Apakah dia kena zakat sama seperti yang menanam padi? Tidak, kan? Ya, sama-sama padi itu. Nah, demikian. Jadi ini Nabi SAW tidak pernah mengambil zakat dari para pedagang. Wallahu a'lam. Nah, sampai saat ini nggak ada dalilnya begitu. Ya, dan tidak ada nisabnya juga. Ada nisab perdagangan, nggak ada. Jadi yang wajib dikeluarkan oleh para pedagang itu adalah tabungan mereka. Jika ya seorang pedagang memiliki emas dan perak melebihi nisab, ya maka dia wajib membayar zakat dari ya pendapatan yang dimilikinya. Saya lihat ya zalim kita mengambil zakat dari para pedagang. Mungkin orang yang bukan pedagang bisa ngomong seperti itu, tapi kalau dia pedagang, dia keberatan juga begitu. Ya bukan karena pelit, bukan karena bakhil. Ya, tapi yang namanya perdagangan kita tahu bagaimana perdagangan. Ya, kadang untung, kadang rugi. Nah, demikian. Jadi nggak ada di situ ketentuan yang bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, menetapkan ya kewajiban zakat ini atas para pedagang. Iya, pedagang yang sukses, yang punya tabungan, yang punya harta, ya emas dan perak, ya, dia wajib mengeluarkan zakat dari emas dan perak, dinar dan dirham, ringgit yang dia miliki, kan begitu ya, wajib ya. Apabila sudah sampai nisabnya. Nah, ini menunjukkan dia adalah orang kaya, kan begitu. Karena Nabi mengatakan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang
orang miskin. Demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya tentang cukai. Dalam Cukai, ya. Al-Kabair yang memungut tu dosa besar kan. Tapi bagaimana kalau di negeri ini ada lembaga hasil dalam negeri semua, cukai pintu, cukai tanah, cukai taksiran. Ya, kita tidak bicara tentang cukai yang ada sekarang ya. Kita bicara tentang masalah maslahat hajiat yang bisa saja diambil oleh seorang pemimpin untuk kemaslahatan. Ya, sebagai contoh tadi kita sebutkan mengambil cukai untuk membiayai, mengambil pajak ya untuk membiayai angkatan bersenjata misalnya. Nah, itu contoh yang diberikan oleh para ulama ya tentang apa yang disebut sebagai maslahat hajiat, suatu yang yang berkaitan dengan hajat manusia. Misalnya membuat peraturan lalu lintas. Ada peraturannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau merah itu berhenti, hijau itu jalan, kan ada. Ada dalilnya. Itu hukum manusia, bukan hukum Allah, gitu. Ya, tidak, itu untuk maslahat, itu termasuk maslahat hajiat, ya, yang tidak akan lurus urusan manusia kecuali dengannya. Nah demikian. Ya, kalau tidak dibuat peraturan, bagaimana itu? Lalu lintas di jalan raya, tidak ada traffic light, tidak ada peraturan, semuanya bebas melaju dengan kecepatan berapapun. Ya, tidak. Nah, ketika ditulis di situ laju sekian ya kilometer per jam, maka ditaati. Nah, ini namanya maslahat hajiat. Nah, demikian. Allah. Kalau ada pun maslahat daruriyat itu berkaitan dengan 5 perkara esensi di dalam ya hidup manusia, yaitu berkaitan dengan agama, nasab, ya, keturunan, kemudian harta, akal dan jiwa mereka. Nah, demikian jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, itu ada hadisnya memang. Bisa kita bawakan orang yang mengambil cukai secara zalim. Ya, nah demikian, secara zalim. Nah, kita kan bicara tentang maslahat hajiat, yang mana itu pemimpin terpaksa yang mengambil itu untuk membiayai misalnya negara, menjalankan roda pemerintahan yang membutuhkan biaya, yang memerlukan biaya yang sangat besar, ya kan? Nah, itu mungkin boleh satu hal yang mungkin bisa dibolehkan, yang dibolehkan begitu ya, yang dipermaklumkan. Wallahu a'lam. Nah, itu berkaitan dengan ijtihad tentunya ya, ijtihad ya seorang pemimpin ya di dalam memutuskan apakah dia perlu mengambil pajak atau tidak dari rakyatnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi itu bukan untuk contoh untuk sekarang kan begitu ya. Nah, sekarang wallahu a'lam, apakah seorang pemimpin perlu ya mengambil pajak dari rakyatnya untuk membiayai pemerintah, roda pemerintahan, untuk menjalankan pemerintahan. Ya, kadang-kadang kita ya nggak berpikir dari mana semua biaya yang bisa fasilitas yang kita nikmati itu biayanya dari mana. Ya mungkin seorang berpikir mengurus negara itu gampang. Ya, ternyata kalau dia jadi perdana menteri 1 hari saja mungkin ya nggak tahu, hancur mungkin Malaysia bikinnya. Ya kan? Berapa 1 hari yang biaya yang diperlukan oleh seorang pemimpin ya untuk menjalankan negaranya? Besar kan? Itu mungkin nggak terpikir oleh kita hitung-hitungannya. Nah, jadi di sana ada hal-hal yang mungkin bisa ya dimaklumi gitu. Nah, itu satu contoh yang dibuat oleh Imam Syatibi di dalam Al-Muwafiqat berkaitan dengan pembiayaan belanja tentara dari pajak yang dikutip dari rakyat. Wallahu a'lam. Nah, itu dulu pada zaman beliau begitu. Beliau tinggal di Cordoba ya. Nah, jadi salah satu kebijakan penguasa pada saat itu seperti itu, dan beliau membenarkannya dengan alasan itu adalah satu maslahat hajiat yang dibutuhkan oleh manusia. Karena itu berdampak, kalau misalnya lemah angkatan bersenjata maka akan berbahaya bagi negara.